aku akan memulai ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Doa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Ya, jadi sebelum kita lanjut ya, maka saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mencerna, memahami, menyerap materi yang sudah disampaikan di teori. Ya, harapannya materi-materi di teori itu akan bermanfaat, akan mendukung ya materi-materi nanti dalam praktikum ya, analisis farmasis di padat dan kosmetik. Nah, hari ini kita akan laksanakan 2 agenda pertemuan. Jadi saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi presensi online-nya. Kode presensi sudah dibagikan, ada 2 kode ya untuk diisi 2 kali. Yaitu yang pertama kita review dulu materi yang sudah pernah kalian dapatkan. Ya, harapannya materi yang sudah didapatkan walaupun masih sedikit bisa dicerna dengan baik ya, sebagai dasar untuk melanjutkan materi-materi berikutnya. Yang kedua, nanti saya akan memberikan informasi terkait dengan praktikum yang akan saya berikan arahan ya. Nah, di mana nanti kalian akan banyak mengkaji ya, ataupun mencari beberapa referensi ya, khususnya dari jurnal-jurnal penelitian terkait dengan aplikasi ya, analisis farmasi, sediaan padat, dan kosmetik. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut setelah agenda pertama ini disampaikan. Oke, kita mulai. Agenda yang pertama ya, saya berikan kesempatan untuk kalian menyampaikan presentasinya terkait dengan review materi yang sudah dipelajari ya. Jadi yang lain walaupun sudah mendapatkan materi ini ya sebagai bentuk mengulang belajar ya, mudah-mudahan nanti dalam UTS sudah mengingat materi pada hari ini ya. Ada beberapa materi diingat pada hari ini, mendukung juga nanti untuk kalian melaksanakan UTS teori ya. Baik, silakan. Waktunya saya persilahkan pada kalian untuk presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feedback mungkin terlalu dekat itu, ada 2 sumber. Yang satunya mungkin dimatikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dika Anggini. Saya akan mewakili teman-teman untuk mempresentasikan pertemuan pertama terkait analisis farmasi, sediaan padat, dan kosmetik. Yang pertemuan pertama yaitu analisa pewarna di dalam sediaan kosmetik. Analisa pewarna di dalam sediaan kosmetik. Keinginan untuk membeli suatu produk kosmetik didasarkan pada 3 indera, yakni penglihatan, penciuman, perasa, dan sentuhan. Warna dianggap penting dalam sediaan kosmetik karena nilai artistik dapat menentukan kesuksesan penjualan suatu kosmetik. Zat warna untuk kosmetik dekoratif berasal dari berbagai kelompok, yaitu zat warna alam yang larut, misalnya alkalin, yaitu zat warna merah yang diekstrak dari kulit akar alkana atau radix alkanae. Kemudian karmin, yaitu zat warna yang diperoleh dari tubuh serangga, yaitu Coccus cacti yang dikeringkan. Selanjutnya ada klorofil yang didapat dari daun-daun hijau. Henna yang diekstrak dari daun Lawsonia inermis, dan karoten yang didapat yaitu merupakan zat warna kuning. Yang selanjutnya, zat warna sintesis yang larut. Zat warna sintesis pertama kali disintesis dari anilin, sekarang benzen, toluen, antarakane, dan hasil isolasi dari coal-tar lain yang berfungsi sebagai produk awal bagi kebanyakan zat warna dalam kelompok ini, sehingga sering disebut sebagai zat warna anilin atau coal-tar. Untuk sekarang, lebih dari 1000 zat warna dari coal-tar yang berhasil diciptakan, namun hanya sebagian yang dapat dipakai untuk kosmetik. Selanjutnya, pigmen-pigmen alam.
Pigmen alam adalah pigmen warna pada tanah yang memang terdapat secara alamiah. Misalnya, aluminium silikat yang warnanya tergantung pada kandungan besi oksida atau mangan oksidanya. Misal, kuning oker, coklat, merah bata, dan coklat tua. Selanjutnya ada pigmen-pigmen sintesis. Pigmen sintetis putih seperti zinc oxide dan titanium oxide termasuk dalam kompleks zat pewarna kosmetik yang terpenting. Zinc oxide tidak hanya memainkan suatu peran besar dalam pewarnaan kosmetik dekoratif, tetapi juga dalam preparat kosmetik dan farmasi lainnya. Warna adalah salah satu faktor penentu mutu bahan makanan dan kosmetika sebagai indikator keseragaman atau ketertarikan konsumen. Secara visual, faktor warna tampil terlebih dahulu dan menentukan daya konsumsi dan daya tarik terhadap suatu produk bahan makanan atau kosmetika tersebut. Oleh karenanya, produsen bahan makanan menggunakan zat warna tambahan untuk menambah daya tarik konsumen. Next. Nah, dalam bidang formulasi kosmetik, zat warna itu memiliki beberapa spesifikasi, antara lain Certified Color Additive atau pewarna organik, Color Like atau garam logam tidak larut, Non-Certified Color Additive atau zat alam, serta zat pewarna khusus untuk rambut, yang mana tidak termasuk untuk bulu mata. Salah satunya itu rodamin B, yang merupakan salah satu pewarna sintesis yang sangat dilarang oleh BPOM dalam industri pangan. Rodamin B ini dapat bereaksi pada saluran cerna, yang mana menyebabkan kelebihan protein dalam tubuh. Dia itu bersifat mengikat protein serta dapat merusak fungsi hati. Next. Nah, rodamin B ini salah satu pewarna sintesis yang biasa digunakan pada industri tekstil dan kertas. Zat ini ditetapkan sebagai zat yang dilarang penggunaannya pada makanan melalui Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 239/Menkes/per/5/85. Rodamin B ini sering disalahgunakan sebagai pewarna makanan, terutama makanan jajanan. Meskipun telah ada larangan, namun masih banyak produsen yang menggunakan rodamin B dalam produk makanannya. Next. Kromatografi. Dasar dari pemisahan senyawa kromatografi yaitu pergerakan cairan atau fase gerak yang membawa campuran analit melalui media berpori dan terpisah karena adanya interaksi antar analit dengan permukaan media yang berpori, sehingga menyebabkan perubahan waktu migrasi komponen campuran. Kromatografi adalah teknik di mana solut atau zat terlarut terpisah karena kecepatan elusi. Hal ini disebabkan oleh solut-solut yang melewati suatu kolom kromatografi. Pemisahan solut diatur oleh distribusi solut di dalam fase diam dan fase gerak. Dibutuhkan penggabungan secara tepat dari berbagai kondisi operasional agar penggunaan kromatografi cair dapat berhasil, yaitu jenis kolom, fase gerak, panjang dan diameter kolom, kecepatan alir fase gerak, suhu kolom, dan ukuran sampel. Selanjutnya ada KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi yang merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Seperti teknik kromatografi pada umumnya, HPLC ini berupaya untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Cairan yang akan dipisahkan itu merupakan fase cair dan zat padatnya merupakan fase diam atau stasioner. Detektor yang digunakan untuk KCKT yaitu detektor UV vis, detektor indeks bias, atau detektor elektrokimia. Selanjutnya, ada analisa sampel dengan menggunakan KCKT fase terbalik. Kondisi operasi alat KCKT sebagai berikut. Yang pertama, fase geraknya. Menggunakan 0,01 molar amonium asetat dalam aqua bides yang dibuat dalam pH 3,6. Dengan asam asetat glasial dan asetonitril dengan perbandingan 40:60. Selanjutnya fase diam. Yang digunakannya yaitu adalah silika gel C18 dengan kecepatan alir 1 ml per menit. Menggunakan detektor spektroskopi UVP pada panjang gelombang 550 nanometer
dan jumlah sampel yaitu 20 mikroliter per injeksi. Selanjutnya, kadar rodamine B yang terdapat dalam sampel atau X itu dihitung dengan mensubstitusi luas puncak Y ke persamaan regresi linier yang akan diperoleh dari kurva kalibrasi. Berikut adalah prosedur untuk uji pendahuluan. Yang pertama, ditimbang kurang lebih 300 mg sampel lipstick dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambah 4 ml metanol yang kemudian diaduk sampai larut. Dilihat apakah adanya fluoresensi, di mana adanya fluoresensi berwarna kuning, ini menunjukkan hasil positif yang mengandung rodamin B. Dibandingkan hasil uji pada sampel yang didapat dengan hasil uji fluoresensi pada larutan baku. Selanjutnya, preparasi sampel. Kita timbang kurang lebih 1 gram sampel lipstick. Kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan asetonitril sebanyak kurang lebih 10 ml. Selanjutnya diekstraksi dengan shaker dan water bath secara bergantian, masing-masing selama 5 menit hingga proses ekstraksi total mencapai waktu 30 menit. Selanjutnya, kita sonifikasi ekstraksi selama kurang lebih 30 detik dan disaring menggunakan kertas saring Wetman 0,2 mikromili lalu ditempatkan di dalam vial. Berikut adalah contoh pembuatan larutan baku rodamin B dengan konsentrasi 1-5 ppm. Setelah dianalisis, didapatkan luas puncak dan waktu retensi seperti yang tertera pada slide. Setelah dihitung, didapatkan nilai Y sama dengan 10,534X minus 2,483. Baik, saya Albianus Febri Karung akan melanjutkan penjelasan pertemuan yang kedua, yaitu mengenai teknik perhitungan kadar. Nah, dalam teknik penghitungan kadar terdapat beberapa metode. Salah satu metodenya yaitu metode konvensional yang terdiri dari beberapa metode lagi, yaitu metode gravimetri dan volumetri. Metode gravimetri yaitu berdasar pada penimbangan berat konstan suatu senyawa yang dianalisis. Sedangkan metode volumetri yaitu metode yang berdasar pada pengukuran volume larutan baku yang bereaksi dengan senyawa yang akan dianalisis dan reaksinya berlangsung secara kuantitatif. Nah, berikutnya ada metode instrumental. Metode instrumental biasanya digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang didasarkan pada interaksi antar materi dengan cahaya. Sinar atau cahaya yang berasal dari sumber tertentu disebut juga sebagai radiasi elektromagnetik. Dalam metode instrumental dibagi menjadi dua teknik, yaitu teknik kuantitatif tanpa standar dan teknik kuantifikasi menggunakan standar. Next. Analisis volumetri atau titrimetri pada dasarnya merupakan metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit. Nah, dalam proses analisis secara titrimetri terdapat beberapa reaksi. Yang pertama yaitu netralisasi. Netralisasi adalah analisis titrimetri yang didasarkan pada reaksi antar asam dan basa dan menghasilkan garam dan air. Nah, berikutnya ada argentometri. Argentometri adalah titrasi yang melibatkan ion perak dan digunakan untuk menentukan jumlah kadar klorida dalam sampel. Berikutnya ada titrasi kompleksometri, di mana titrasi yang berdasar pada pembentukan senyawa kompleks, misalnya penetapan kadar Ca2+ atau ion logam dengan eta. Titrasi kompleksometri juga dikenal sebagai reaksi yang meliputi reaksi pembentukan ion-ion kompleks ataupun pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan. Berikutnya ada titrasi reduksi oksidasi atau titrasi redoks, yaitu merupakan suatu penetapan kadar reduktor atau oksidator berdasarkan atas reaksi oksidasi dan reduksi analit dengan titran. Nah, berikut merupakan salah satu contoh rumus untuk pengukuran kadar hasil titrasi, di mana kadar aspirin sama dengan volume NaOH dikali normalitas NaOH dikali Be per berat sampel dalam miligram dikali 100%. Berikutnya yaitu teknik kuantifikasi analisis menggunakan standar. Yang pertama yaitu adalah single point calibration. Single point calibration hanya menggunakan satu macam standar saja. Hal ini perlu diperhatikan dalam single point calibration adalah perlunya skema pengenceran dan ekstraksi yang berbentuk untuk kadar obat yang bermacam-macam.
Nah, target yang diinginkan adalah mendapatkan konsentrasi akhir serupa yang mendekati konsentrasi standar yang dibuat. Yang pertama yaitu perbandingan absorban. Absorban adalah jumlah relatif cahaya yang terabsorpsi oleh sampel dan berhubungan dengan transmitan. Absorban dilambangkan dengan huruf A. Nah, kadar baku adalah kadar dari suatu zat aktif atau senyawa yang diteliti. Contoh untuk pengujian paracetamol, maka baku yang digunakan adalah baku paracetamol murni. Kadar baku adalah yang dicantumkan dalam farmakope dan tujuannya untuk penetapan kadar baku. Untuk mencari kadar sampel, maka diperlukan rumus sebagai berikut, yaitu absorban sampel dibagi absorban baku dikali kadar baku sama dengan kadar sampel, di mana syarat yang harus terpenuhi adalah nilai absorbansi sampel dan nilai absorbansi baku berdekatan. Karena itu, hal ini berpengaruh pada parameter akurasi. Yang kedua, multiple point calibration. Seri konsentrasi standar digunakan yang dapat mencakup semua tingkat produk obat. Lalu selama rentang konsentrasi ini responnya harus linier. Dan respon semua tingkat obat, yaitu berupa solusi akhir yang dibaca, berada dalam kisaran kurva kalibrasi. Syaratnya yaitu tidak ada ekspolarisasi yang diinginkan. Nah, kurva kalibrasi yang juga dikenal sebagai kurva standar adalah metode utama yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam sampel yang tidak diketahui. Semakin banyak deret kadar larutan kerja yang digunakan untuk membuat kurva kalibrasi, maka secara statistik akan semakin baik persamaan regresi yang terbentuk. Namun semakin banyak deret kadar larutan kerja, semakin bertambah pekerjaan analisis. Nah, pengecekan kebenaran dari kurva kalibrasi dikenal dengan istilah kontinuitas kurva kalibrasi standar yang digunakan dengan mengukur kadar tengah larutan kerja yang independen pada kurva kalibrasi awal. Verifikasi kurva kalibrasi dilakukan dengan menggunakan bahan acuan internal pada kadar tengah kurva kalibrasi awal dan nilai presentasi defisiasi yang kurang dari 10% atau perolehan kembali yaitu 100% plus 10%. Uji pencilan kurva kalibrasi dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan penggunaan kurva kalibrasi yang tidak memenuhi batas keberterimaan secara teknis. Nah, untuk melakukan uji pencitraan dari linearitas kurva kalibrasi, mula-mula data kalibrasi termasuk yang diduga pencitraan diplotik dalam kurva kalibrasi. Rekaman persamaan regresi linier dan simpangan baku residual pada kurva kalibrasi tersebut harus dipelihara. Langkah kedua adalah plot ulang dan kalibrasi tanpa data pencilan dan termasuk persamaan regresi linier. Selanjutnya, nah, uji linearitas kurva kalibrasi untuk membuktikan linearitas antar kadar deret larutan kerja dan respon kimia instrumentasi. Uji yang paling mudah adalah memvisualisasikan data kurva kalibrasi dalam grafik dan menghubungkan garis antar data. Nah, uji linearitas juga dapat diuji secara statistika dengan perbandingan simpangan baku residual yang diperoleh dengan simpangan baku residual yang diperoleh dari perhitungan regresi nonlinear. Yang tiga yaitu kuantifikasi dengan cara dua baku. Nah, cara ini merupakan adaptasi dari kuantifikasi dengan kurva standar dan cara perbandingan absorban. Dibuat masing-masing dua buah larutan baku dengan konsentrasi baku yang dibuat sedikit lebih rendah, yaitu kurang dari 5%, dan konsentrasi sampel sedikit lebih besar, yaitu lebih dari 5%, dan konsentrasi sampel. Nah, dalam kimia analitik, suatu larutan standar atau larutan baku adalah suatu larutan yang mengandung konsentrasi yang diketahui secara tepat dari unsur atau zat. Nah, berikutnya adalah standar adisi. Metode standar adisi adalah metode di mana sampel yang dianalisis ditambahkan dengan larutan standar yang diketahui konsentrasinya untuk meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh beberapa matrik. Nah, umumnya pada sampel yang tidak identik dengan standar dalam larutan air, sehingga diperlukan pencampuran matriks dengan matriks standar. Matriks umumnya bervariasi dalam sampel, maka dapat digunakan metode standar adisi untuk mengetahui gangguan dari matriks, gangguan kimia, dan gangguan spektranya. Kurva kalibrasi dibuat dengan respon absorbansi versus konsentrasi. Nah, konsentrasi akhir merupakan titik perpotongan pada sumbu X di daerah negatif. Baik, lanjut analisis timbal dan merkuri pada kosmetik. Logam berat dan timbal Pb dan merkuri. Sampel yang diperiksa yang pertama yaitu ada
eyeliner, kemudian ada perona kelopak mata, bedak tabur, perona pipi, dan krim pemutih. Yang pertama dilakukan pemeriksaan timbal pada eyeliner. 1. Sampel eyeliner dipisahkan isi dengan penyusun luarnya menggunakan mata pisau stainless atau stel. Kemudian ditimbang sampel sebanyak 2,5 gram, lalu dimasukkan ke dalam kursi dan ditambahkan 3 ml larutan MgNO3 250%, bobot per volume. Kemudian dikeringkan di atas hot plate sampai tidak terdapat asap lagi. Kemudian diabukan dengan tanur pada suhu 500 Celcius selama 3 jam. 4. Hasil tanur ditambahkan 25 ml larutan HCl 6 molar, kemudian disaring menggunakan kertas Whatman nomor 40 ke dalam labu ukur 50 ml dan diencerkan dengan aquabides sampai tanda batas. Next. 2. Larutan siap dianalisis pemeriksaan timbal pada sediaan perona kelopak mata. Preparasi sampel. 1. Ditimbang sampel dengan seksama lebih kurang 2,5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam proses. Tambahkan 3 ml larutan MgNO3 magnesium nitrat 50%, bobot per volume, kemudian dikeringkan di atas hot plate terlebih dahulu sampai tidak terpecah. Kemudian diabukan dalam tanur pada suhu 50 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian didiamkan hingga dingin, kemudian ditambahkan 25 ml larutan asam klorida 6 molar, kemudian disaring ke dalam labu ukur 50 liter, kemudian diencerkan dengan aquabides sampai tanda batas. B. Larutan ini siap untuk dianalisis. 3. Pemeriksa timbal pada sediaan bedak tabur dan perona pipi. A. Preparasi sampel. Ditimbang sampel dengan seksama kurang lebih 2,5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam crucible, kemudian ditambahkan 3 ml larutan magnesium nitrat 50%, kemudian dikeringkan sampel di atas hot plate sampai tidak terdapat asap, kemudian dipanaskan dalam tanur pada suhu 50 derajat Celcius selama 3 jam, kemudian didinginkan sampel, kemudian ditambahkan 25 ml larutan asam klorida 6 molar, kemudian disaring ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian diencerkan dengan aquabides sampai tanda batas. B. Larutan siap dianalisis. 4. Pemeriksaan merkuri pada sediaan krim. A. Preparasi sampel. Ditimbang sebanyak 0,5 gram dan direaksikan dengan asam nitrat sebanyak 7 ml dan 7 ml dan disimpan ke dalam crucible. Kemudian dipanaskan sampel dalam oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian ditambahkan hidrogen peroksida 30% sebanyak 3 ml pada masing-masing sampel dan ditempatkan dalam oven suhu 100 menit. Dinginkan sampel hingga mencapai suhu ruangan. Kemudian hasil didestruksi sampel disentrifugasi pada 2000 rpm 10 menit dan disaring dengan kertas saring Whatman nomor 542. Kemudian dimasukkan supernatan kemudian ke dalam labu ukur 50 ml dan ditambahkan aquabides hingga tanda batas. Setelah itu dianalisis sampel tersebut, kemudian dilakukan tahapan analisis. Lanjut. Spektrofotometri serapan atom. Analisis kuantitatif yang dilakukan yakni sebagai berikut. Katoda timbal, kemudian B panjang gelombang 283 0,3 nanometer, kemudian tipe SSA spektrofotometri serapan atom nyala. Konsentrasi PBN terdapat dalam sampel X dihitung dengan mensubstitusi nilai absorbansi 4Y persamaan regresi yang diperoleh dari kurva. Kemudian dilakukan teknik analisis yang dilakukan A. Eksternal kalibrasi, B. Standar adisi. Kemudian proses atomisasinya, larutan sampel yang mengandung analit dalam bentuk ion terlarut diaspirasikan ke dalam nebulizer. Kemudian larutan diubah ke bentuk aerosol dengan analit masih terlarut dengan ion. Kemudian ketika droplet aerosol memasuki nyala, maka pelarut
Dalam kasus ini akan diuapkan kita mengatakan bahwa sampel mengalami desolvasi. Sampel sekarang berada dalam bentuk partikel yang halus. Kemudian panas dalam nyala dapat meleleh, mencairkan partikel-partikel dan selanjutnya menguapkan partikel. Akhirnya panas dari nyala dan juga kimia pembakaran dalam nyala harus memutus ikatan-ikatan antara menghasilkan logam analit dan anioninnya dan atom-atom bebas. Kemudian ada atom-atom bebas dapat menyerap radiasi. Analisis kadar merkuri ditetapkan dalam sistem teknik generasi uap hidrida yang dilengkapi dengan injeksi air terautomatisasi. Kondisi alat sebagai berikut. Yang pertama ada parameter. Panjang gelombang 253,7 nanometer. Kemudian lebar celahnya 0,7 nanometer. Arus listriknya 150 mA. Kemudian temperatur sel ada 100 derajat Celcius. Aliran gas pembawanya mili per menit itu ada 50. Reduktan atau optimasi konsentrasi NaBH4 dalam NaOH. Kemudian larutan pembawa optimisasi konsentrasinya ada 3,0% volume per volume. Volume sampelnya 500 mikroliter. Next. Di sini ada gambarnya. Next. Cold vapor atomic absorption spektrofotometri CVAAS. Yang pertama, teknik uap dingin SSA memerlukan reduksi kimia raksa dalam larutan sampel terhadap unsur raksa. Kemudian hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan agen pereduksi yang kuat seperti natrium borohidrida atau stamoklorida dalam suatu sistem reaksi tertutup yang berada di luar SSA. Kemudian atom-atom Hg dikeluarkan dari larutan dengan mengalirinya menggunakan gas inert melalui larutan atau memompa larutan yang telah direduksi melalui pemisah gas atau cairan. Kemudian aliran gas mengandung Hg bebas dilewatkan ke dalam sel. Kemudian atom-atom Hg akan menyerap sumber sinar atau lampu katoda berongga atau EDL pada panjang gelombang Hg dan selanjutnya dilakukan pengukuran. Penetapan kadar, hubungan antara konsentrasi dengan absorpsi digambarkan dalam suatu kurva. Hubungan antara kedua di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan Bx ditambah A. Keterangannya Y itu sama dengan menyatakan absorbansi. X itu konsentrasi, B itu koefisien regresi, juga menyatakan slope atau kemiringan. A sama dengan tetapan regresi dan juga disebut dengan intercept. Yang keempat, teknik preparasi sampel padat. Next, Lil. Sampling adalah proses reduksi atau pengurangan massa untuk memperoleh sejumlah tertentu sampel yang bersifat representatif atau mewakili populasi. Misalnya satu batch tablet. Sampling primer, sampling terhadap satu atau lebih lot atau batch. Sampling sekunder, sampling suatu sampel yang diperoleh laboratorium dari sampel primer. Penyiapan sampel, mengubah matriks sebenarnya atau sediaan obat dalam sampel yang siap dianalisis. Sifat kimia yang perlu dipahami, sifat polaritas, keasaman, kelarutan analit dari literatur yang ada, pengaruh matriks merupakan masalah utama dalam penyiapan sampel. Tujuan preparasi sampel: 1. Menghilangkan pengganggu yang potensial, partikulat yang dapat mengganggu hasil analisis. 2. Meningkatkan konsentrasi analit. 3. Untuk mengubah analit menjadi bentuk yang sesuai, misalnya proses derivatisasi. Proses ekstraksi langsung, obat terlarut dalam sediaan cair, misalnya injeksi, pengenceran, sampel siap dianalisis. Serbuk atau suspensi pelarutan obat, obat terlarut dalam pelarut tertentu, penyaringan, sampel siap dianalisis. Tablet dispersi, serbuk atau granul partikel obat dan eksipien pelarut obat, obat terlarut dalam pelarut tertentu, penyaringan, sampel siap dianalisis. Next. Ekstraksi dengan sokletasi. Jenis ekstraksi khusus untuk fase padat diperlukan apabila
Analit yang dikehendaki mempunyai kelarutan yang terbatas dalam pelarut yang digunakan. Pengganggu atau matriks tidak larut dalam pelarut tersebut. Next. Uji keseragaman sediaan. Jaminan konsistensi suatu satuan sediaan, kandungan zat aktif seragam, etiket satuan sediaan, bentuk sediaan yang mengandung dosis tunggal, keseragaman sediaan, derajat keseragaman jumlah zat aktif. Pada tabel 1, penggunaan uji keseragaman kandungan dan uji keragaman bobot untuk sediaan. Next. Perhitungan nilai penerimaan. NP sama dengan M dikurang X ditambah K dikali S, di mana NP sebagai nilai penerimaan, M nilai rujukan, X rata perkiraan kandungan sediaan, K konstanta penerimaan, S simpangan baku sampel. Next, Lin. Baik, selanjutnya keseragaman bobot. Pertama, lakukan penetapan kadar zat aktif dengan metode analisis yang sesuai. Ambil tidak kurang dari 30 satuan. Kedua, timbang 10 tablet tidak bersalut atau bersalut selaput satu persatu. Hitung jumlah zat aktif tiap tablet dalam persen dari jumlah yang tertera pada etiket. Hitung nilai keberterimaan. Ketiga, timbang 10 kapsul keras satu persatu. Beri identitas kapsul, keluarkan isi kapsul dengan cara yang sesuai. Timbang tiap cangkang kapsul kosong dan hitung bobot bersih dari isi tiap kapsul dengan cara mengurangkan bobot cangkang kapsul dari masing-masing bobot bruto. Hitung jumlah zat aktif dari hasil penetapan kadar. Hitung nilai keberterimaannya. Untuk rumus keragaman bobot itu ada XI sama dengan WI dikali A per W, yang dimana XI itu perkiraan kandungan satuan yang diuji, W1 bobot masing-masing satuan, A kandungan zat aktif, W-nya rata bobot satuan. Next. Selanjutnya kriteria keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan memenuhi syarat jika nilai keberterimaan 10 unit sediaan pertama kurang dari atau sama dengan L 1%. Jika nilai keberterimaan lebih besar dari L 1%, lakukan pengujian pada 20 unit sediaan tambahan dan hitung nilai keberterimaan. Memenuhi syarat jika nilai keberterimaan akhir dari 30 unit sediaan lebih kecil atau sama dengan L 1%, dan tidak ada 1 unit pun kurang dari 1 dikurang 0,01 dikali L2 M, atau tidak 1 unit pun lebih dari 1 ditambah 0,01 dikali L2 M. Seperti yang tertera pada perhitungan nilai keberterimaan dalam keseragaman kandungan atau keragaman bobot, kecuali dinyatakan lain. L1 adalah 15 dan L2 adalah 25. Next. Nah, ini untuk contoh kasus, seorang praktikan ingin menguji keseragaman sediaan terhadap suatu tablet metformin. Kandungan zat aktif yang tertera dalam etiket adalah 500 mg per tablet dengan data sebagai berikut. Yang di sini ada 10 tablet dengan hasil pengukuran kadar obat ada 495 mg, 497 dan seterusnya. Dan untuk bobot tablet ada 852 mg, 860 mg dan seterusnya. Next. Ini untuk hasilnya. Jadi untuk mencari persen kadar terhadap etiket XI dikali 1 kali sampai kali 10 itu dengan cara hasil pengukuran kadar, misalnya 495 dibagi kandungan zat aktifnya, yaitu yang ada di soal tadi 500, lalu dikalikan 100. Didapatkanlah 495. Caranya sama, jadi seterusnya untuk 10 tablet dihitung seperti itu juga, sesuai dengan hasil pengukurannya. Selanjutnya untuk untuk mencari XI-nya itu bobot tablet dikali dengan persen kadar terhadap etiket dibagi rata-rata bobot tablet. Dan untuk persen zat aktif itu caranya rata-rata hasil pengukuran
hasil pengukuran kadar obat dibagi rata-rata bobot tablet lalu dikali dengan 100. Untuk rumus SD-nya itu menggunakan menggunakan mikroskop Excel yang dimana dengan rumus sama dengan Steve. Next, Lila. Sekian hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada ditampilkan contoh perhitungan ini ya. Ada hasil yang di atas tuh sama ada yang di bawah juga ya. Ada 2 tabel dari itu contoh kasus kan. Tabel yang pertama dengan tabel yang kedua apa bedanya? Nah ini kan yang tadi ya, yang sebelumnya ada lagi di atasnya. Coba dinaikkan. Nah ini kan di atasnya ada lagi Maaf, tadi. Nah gimana? maaf Pak, untuk yang tabel yang pertamanya saya hapus karena saya lihat perhitungannya kurang lebih sama. Cuman yang bedakan yang ini yang ada di PPT ada XI-nya Pak. Kalau yang pertama nggak ada. Ada X. Oh ada yang sebelumnya lagi, di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Ini kan soalnya, di bawah kan hitungannya. Di atas lagi. Ada nggak tadi? Oh, atau udah dihapus ya? Iya Pak, udah dihapus. Yang setelah rumus. Oh, udah dihapus ya. Berarti double ya tadi ya, awalnya ya. Iya, iya Pak. Nah, ya, yang dikirim tadi pagi itu kan tabel hasilnya itu ada contoh kasus, kemudian ada hasil, tapi dia perhitungannya agak agak beda ya hasilnya ya, NP-nya itu. Yang di tabel pertama yang tadi yang dikirim pagi-pagi itu. Iya Pak, itu salah Pak dimasukin. Jadi dihapus tadi. Oh, gitu. Iya Pak. Bentar ya. NP-nya. Kesalahannya di mana tadi dengan yang tabel yang awal? Kenapa dihapus? Salah masukin itunya Pak, soalnya. Harusnya Hmm. bukan yang itu. Harusnya bukan yang itu Pak tabelnya. Harusnya di hasil pengukurannya tuh kalau nggak salah saya 0,49. Yang di sini kan 495. Jadi salah masukin sih Pak tabelnya. Hmm. Tabel Ini soalnya. Mm-mm. tabelnya ya. 49. Mm-mm. Oke. Perhitungan itu kalian diberikan contoh atau kalian yang menghitung sendiri? Diberikan contoh Pak. Berikan contoh. Oke. Oke, kita lihat dari belakang ya. Jadi di belakang itu kalian merujuknya ke Farmakope Indonesia keberapa untuk ini nih? Farmakope berapa terbaru Indonesia? Izin menjawab, Pak. Ya, Dika. Farmakope 6. 6 ya. Nah, kalau yang dicontohkan di sini sesuai FI 5 ya, 5 ya ini ya. Kalau yang ada di kalian tadi presentasi itu, uji keseragaman sediaan, ada rumus NP sama dengan M kurang X, ada mutlak plus KS, ada keterangan di situ kan. M nilai rujukan sesuai FI. Nah, ini FI 5 ya. Memang 5 ya kemarin ya. Kalian sudah membandingkan enggak antara 5 dengan 6? Sudah ada membandingkan atau sudah punya soft file-nya Farmakope Indonesia 6 atau 5? Atau punya hardnya? Ini pertanyaan untuk semua, jadi siapapun boleh ya mengomentari kan hanya pertanyaan aja, konfirmasi. Sudah pernah buka belum gitu? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Berarti kalau belum buka
Yang 6 atau yang 5? Nah, yang sebelumnya, farmakope 4 atau farmakope 3 sudah pernah buka? Bagaimana? Sudah, Pak. Sudah. Nah, yang sudah Hanan farmakope berapa yang sudah dibuka? 3, 4, atau udah semuanya? 4, Pak. 4. Nah, sekarang Hanan udah membandingkan nggak kira-kira farmakope 4, 5, 6, atau bahkan dengan 3, ada nggak perbedaannya dari segi uji keseragaman sediaan, keseragaman bobot, ada nggak perbedaannya? Belum membandingkan, Pak. Belum ya, oke. Ya, nanti nanti mungkin saya akan berikan instruksi untuk membandingkan itu ya. Nah, tapi nanti. Jadi kalian boleh buka-buka dulu dari sekarang ya. Nah, nanti mungkin di teori, nah saya akan minta kalian untuk membuka. Apa bedanya nih? Farmakope 3, 4, 5, 6 ya dari segi uji keseragaman sediaan atau uji keragaman bobot, nah dan sebagainya. Ada beda-bedanya nanti. Oke ya? Boleh kalian cari-cari dari sekarang dulu ya. Oke. Berarti materi yang pertemuan keempat ini disampaikan dalam satu kali pertemuan ya. Nah, pertemuan kalian teori hari apa ini? Analisis sediaan padat kosmetik hari apa pertemuannya dengan Pak Fajar? Jumat, Pak. Jumat. Berarti pekan ini nanti yang ketiga ya dengan Pak Fajar. Iya, Pak. Ya, berarti untuk yang menghitung keseragaman sediaan ini kemarin 2 kali pertemuan ya? Dua kali pertemuan, betul? Bener, Atau 1 Pak. kali? Oh, oke, 2 kali. Oke. Oke, kalau kita lihat di awal ya. Nah, ini perlu kalian catat dulu. Ini ada poin-poin nanti yang akan saya jelaskan untuk kalian membuat laporan praktikum ya. Nah, pertama yang kita perlukan di sini adalah kemampuan ya menganalisis dalam sediaan kosmetik, sediaan padat dan kosmetik gitu ya. Dulu di semester sebelumnya kalian sudah ada mempelajari ataupun melihat beberapa metode dan aplikasinya untuk menganalisis sediaan cair dan semi padat ya. Yang membedakan adalah bentuk sediaannya tadi kan, cair dan semi padat. Sekarang sediaannya padat dan juga masuk kosmetik gitu ya. Nah, maka beberapa hal konsep yang mendasari itu ya, sebagaimana dulu juga udah pernah kalian pelajari ya di pengantar analisis farmasi dan sebagainya. Ada beberapa istilah ya terkait dengan metode analisis. Ada yang disebut dengan prosedur analisis, ada yang disebut dengan teknik analisis. Semua istilah itu beda ya. Yang udah pernah disampaikan di mata kuliah sebelumnya kan. Nah, kemudian ada beberapa teknik dalam analisis itu ya, mulai dari sampling sampai penetapan kadar gitu ya. Nah, salah satu yang penting juga itu adalah bagaimana terkait dengan preparasi sampel itu sendiri ya. Nah, tadi di presentasi kalian itu saya lihat ada menampilkan bagaimana contoh dalam ini ya, mempersiapkan sampel sehingga siap diukur. Nah, kita ketahui bahwa tidak semua sampel itu siap untuk langsung kita ukur gitu ya.
Nah, ada yang harus dilakukan dulu tahapan sebelumnya ya. Nah, itu yang kalian jelaskan tadi di pertemuan keempat itu kan ada terkait dengan sampling. Ada penyiapan sampel. Jadi sampel itu ada yang harus diubah dulu, disiapkan dulu, tidak bisa langsung diukur misalnya. Contoh kalau sampelnya cair, ya, maka sampel untuk siap dianalisis bisa jadi harus diubah dulu. Salah satunya yang diubah adalah pengencerannya, diencerkan misalnya ya. Nah, kalau misalnya tadi bentuknya serbuk, suspensi, maka ada hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya harus kita larutkan dulu, gitu ya. Kita melarutkannya dalam apa? Dalam pelarut tertentu, di mana zat aktif tersebut bisa larut. Setelah itu, kita harus saring lagi. Nah, kenapa harus disaring ya? Tadi, misalnya kalau dalam spektrofotometri, maka larutan yang diuji itu harus jernih, tidak mengandung partikel, sehingga mengganggu pengukuran atau penyerapan atau absorbansi dan sebagainya. Baru dia siap dianalisis. Nah, ada lagi, kalau tablet, maka tablet itu ya dijadikan serbuk dulu ya, menjadi atau granul ya, menjadi partikel obat dan eksipien, kemudian dilarutkan dalam pelarut tertentu, habis itu baru disaring, baru dia sampel siap dianalisis. Artinya yang kalian jelaskan tadi adalah proses ekstraksi langsung ya. Ada proses-proses sebelum sampel siap dianalisis. Jadi seperti itu. Nah, itu juga hal penting ya. Nanti kalau emulsi, salep, demikian juga. Bagaimana caranya agar analit yang ingin kita ukur itu siap diukur, tidak diganggu oleh matrik ataupun hal-hal lain yang dapat mengganggu pengukuran. Nah, karena tujuan preparasi sampel itu tadi yang kalian jelaskan, menghilangkan pengganggu yang potensial. Nah, pengganggu itu matrik. Nah, sehingga mungkin dapat mengganggu hasil analisis, sehingga dia harus disingkirkan. Nah, kemudian untuk apa lagi? Agar konsentrasi analit bisa ditingkatkan. Nah, sehingga analit itu diubah dalam bentuk yang sesuai. Bisa juga harus diubah dalam bentuk yang sesuai. Misalnya tadi dilakukan derivatisasi dan sebagainya ya. Nah, itu adalah teknik-teknik ya yang diperlukan. Nah, ada preparasi sampling, preparasi sampel ya, ada ekstraksi dengan berbagai macam metodenya sampai kepada nanti mengukur ya. Nah, kalau kadar berarti mengukur secara kuantitatif ya. Nah, teknik kuantifikasinya menggunakan metode apa ini? Kalian sudah mempelajari berbagai metode itu di pertemuan-pertemuan semester 1 dan semester 2. Semester 1 kalian di pengantar analisis farmasi ada metode konvensional. Ya. Ada volumetri tadi udah dijelaskan juga di pertemuan awal ini, diulang lagi. Ada metode konvensional. Ya, ada volumetri, gravimetri. Kemudian ada metode instrumentasi, menggunakan instrumen yang modern, instrumen yang lebih canggih, misalnya kromatografi, spektrofotometri, dan sebagainya. Nah, kromatografi pun berbagai macam. Ada KCKT, ada kromatografi gas, ya, GISI. Nah, spektro juga berbagai macam. Ada spektrofotometri UV vis, IR, dan sebagainya. Berbagai macam metode. Instrumentasi sudah kalian pelajari di semester 2, analisis instrumen, ya. Jadi analisis menggunakan alat-alat instrumen. Nah, itu sebagai modal dasar semester 1, semester 2 itu konsepnya, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alat, ya, metode, alasan pemilihannya, dan sebagainya. Nah, di semester 3 kalian aplikasikan itu dalam penelitian-penelitian, kalian cari di jurnal bagaimana aplikasi metode-metode yang ada, entah itu kualitatif, kuantitatif, metode konvensional kah, instrumentasi, dalam bentuk sediaan cair dan semi padat. Nah, sekarang semester 4 disediaan padat dan kosmetik. Nah, itu pertama ya, berarti kalian harus tekankan bahwa hal yang penting di sini adalah kemampuan ya sebagai seorang
ahli kimia analisis tuh. Berarti seorang ahli yang kimia analisis adalah problem solver, sebagaimana dulu pernah dibahas ya. Maka kuasai metode-metode analisis konvensional maupun instrumentasi. Kalian bisa membedakan prinsip-prinsipnya masing-masing, kekurangan dan kelebihannya, kapan digunakannya, dan sebagainya ya. Misalnya AAS untuk logam, mineral, dan sebagainya. Spektro berarti dia sampel yang punya gugus kromofor, ausokrom, kemudian berwarna, dan sebagainya ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau IR berarti untuk melihat gugus fungsinya. Kalau FTIR selain gugus fungsi juga bisa melihat kuantitatif, kadar ya. Nah, NMR nanti untuk melihat hubungan antara C dengan H, hubungan struktur ikatan ya. Nah, gizi misalnya untuk sampel-sampel yang mudah menguap dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kompleksometri misalnya untuk metode yang konvensional, tapi untuk melihat reaksi kompleks ya, logam dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itu pertama. Yang kedua, nah karena di sini berbicara obat ya, berbicara obat salah satunya bentuk sediaannya padat, maka padat nih macam-macam. Kalian sudah belajar bentuk-bentuk sediaan di FTS padat ya dan kosmetik ya. Ada mata kuliah di semester yang sama, itu kalian juga belajar formulasi teknologi sediaan padat. Kalian belajarlah bentuk-bentuk sediaan itu sudah di semester 1 dan 2 ya. Nah, berbagai macam bentuk sediaan padat. Ada serbuk sampai tablet, tablet pun berbagai macam jenisnya. Nah, tentunya itu kalian terbayangkan kira-kira apa isinya. Tidak hanya zat aktif, ada eksipien juga dan sebagainya. Bagaimana metode membuatnya itu dipelajari di formulasi teknologi ya. Nah, sehingga mata kuliah yang kalian pelajari itu sejalan, terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, saling mendukung dari hulu ke hilir seperti itu. Nah, oke, saya ulangi lagi. Yang pertama harus menguasai teknik untuk menganalisisnya ya, memilih metode, nah, dan sebagainya. Yang kedua harus menguasai ataupun juga harus mencari, harus memahami terkait dengan regulasi atau peraturan ya. Nah, di sini kan sediaan padat dan kosmetik. Nah, nanti kalian bisa melihat peraturan-peraturan terkait yang mengatur terkait dengan ini. Misalnya kosmetik. Kandungan-kandungan apa saja yang boleh terkandung di kosmetik? Nah, kalaupun dia boleh, berapa kadar yang diizinkan? Kalau lebih dari ini, dia menjadi tidak boleh, berbahaya. Atau bahkan ada kandungan yang dilarang untuk masuk ke dalam kandungan kosmetik, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu nanti yang saya inginkan di dalam ini. Jadi kalian nanti mencari aplikasinya dalam berbagai jurnal penelitian. Kemudian yang kedua, kalian hubungkan dengan regulasi atau peraturan yang ada. Misalnya, kandungan timbal di dalam kosmetik, kandungan raksa atau Hg dalam kosmetik. Contoh ya. Nah, berapa kandungan yang diizinkan berdasarkan peraturan BPOM itu? Atau apakah kandungan tersebut dilarang atau bagaimana? Nah, itu nanti kalian bisa untuk menambah pembahasan di dalam laporan kalian nanti. Nah, jadi di sini kalian akan berselancar ya, mencari contoh-contoh penelitian ya, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Nah, nanti untuk kalian membuat laporan praktikum. Nah, nanti akan saya jelaskan di Google Classroom. Jadi ini sebagai bentuk pertemuan kedua. Nah, jadi nanti absennya itu kan 1 dan absen 2. Nah, absen 2 ini adalah saya berikan informasi untuk dikerjakan di luar dalam jam ini nanti, dan juga kalau belum selesai tentunya dilanjutkan sampai beberapa pekan ke depan. Jadi untuk membuat laporan itu nanti saya akan memberikan waktu 2 pekan ya. Nah, pekan ini, kemudian pekan depan karena ujian ya, maka saya tambah lagi pekan depan setelah ujian. Jadi totalnya pekan ini, pekan depan ujian, dan pekan depannya totalnya ada kurang lebih 3 mingguan lah ya, kurang lebih dari 2 minggu ya. Karena masa ujian itu tentunya kalian
fokus pada ujian ya. Nah, seperti itu gambarannya. Dan nanti outputnya berupa laporan dan presentasi yang dimaksud. Nanti outputnya berupa video ya, yang akan kalian presentasikan. Nah, kalian presentasikannya nanti di pertemuan 4 dan pertemuan kelima. Nah, jadi itu target kegiatan praktikum Unvars di Unpadat dan Kosmetik. Nanti silahkan kalian membagi 4 kelompok ya, secara acak, boleh dibantu oleh PJ. Nah, 4 kelompok itu terdiri dari 2 kelompok yang membahas nanti mencari terkait dengan sediaan padat, 2 kelompok yang lain kosmetik. Tapi setiap kelompok tentunya beda yang dibahas ya, tidak sama ya. Jadi 2 kelompok, 2 kelompok. Nah, oke. Mungkin coba saya posting dulu di Google Classroom, nanti kalian baca, kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Saya posting sekarang ya. Nah, kalau di sini kan contoh ya, contoh. Banyak sekali ide-ide yang bisa kalian cari nanti. Kalau di sini, di kosmetik, kalian bisa lihat, ada beberapa hal yang bisa dianalisis dari kosmetik itu sendiri. Baik itu yang terlihat, tercium, yang dirasa. Contohnya zat warna yang kalian jelaskan tadi. Nah, zat warna bisa dianalisis. Zat warna berbagai macam di sini, mau alami, mau sintesis. Salah satu contohnya ada rodamin B. Itu pewarna sintesis yang dilarang oleh BPOM. Nah, nanti kalian munculkanlah peraturan bahwa zat warna yang dibolehkan ya adalah apa misalnya. Zat warna yang tidak dibolehkan misalnya apa. Nah, rodamin B ini merupakan salah satu pewarna sintetis yang dilarang oleh BPOM dalam industri pangan ya, termasuk juga kosmetik dan sebagainya bla bla bla. Nah, itu kan menjadi salah satu tinjauan ya dari segi jenis pewarna. Nah, nanti bagaimana cara menganalisis rodamin B? Nah, setelah kalian menjelaskan rodamin B dilarang berdasarkan Permenkes ya ataupun peraturan BPOM dan sebagainya, maka kalian kemudian menjelaskan bagaimana teknik untuk menganalisis adanya rodamin pada kosmetik. Misalnya salah satunya kromatografi, konsepnya begini kromatografi ya. Tadi udah dijelaskan ya. Salah satu contoh yang bisa digunakan kromatografi cair kinerja tinggi misalnya. Kemudian berdasarkan jurnal nanti kalian jelaskan fase geraknya apa, diamnya apa, detektornya apa dan seterusnya. Sampailah di jurnal itu ada prosedur uji, sampailah nanti ada data-data yang dihasilkan berdasarkan penelitian orang itu. Kemudian ada perhitungannya, sampailah ada kajiannya, hasil dan pembahasannya. Jadi kalian nanti akan mengkaji itu. Nah, kalau itu contoh kalau di kosmetik. Kalau nanti di sediaan padat juga demikian. Ya, sediaan padat contohnya tadi obat yang kalian contohkan tadi tablet, misalnya paracetamol. Nah, nanti kalian bisa menganalisis itu berbagai macam tujuan. Apakah kalian berfungsi sebagai apoteker yang bekerja di BPOM, apoteker yang bekerja di industri farmasi, ya. Nah, misal kalau bekerja di industri farmasi, kalian sebagai kontrol kualitas, ya, quality control. Nah, maka kalian akan mengecek apakah kandungan zat aktif yang dibuat oleh bagian produksi, ya, itu sudah memenuhi standar. Nah, nanti kalian berarti harus merujuk farmakope. Nah, berdasarkan farmakope, untuk menetapkan kadar paracetamol, pakai apa metodenya? Nah, kalian lihatlah farmakope nanti, buka farmakopenya. Nah, berdasarkan farmakope terbaru, misalnya ya, halaman sekian, nah maka untuk menganalisis keberadaan kandungan paracetamol, bahwa kalau kandungan paracetamol itu harus ada kadarnya dalam rentang 90 sampai 110% kadarnya, misalnya kayak gitu. Kalau bahan baku paracetamol beda ya, 98 sampai 102 misalnya. Itu kan bisa dilihat di farmakope. Terus metode untuk mengetahui
mengukur kadarnya pakai apa? Apakah spektro, KCKT, atau yang lain? Nah, kalau kalian lihat farmakope, metode sesuai dengan farmakope tadi itu metode KCKT misalnya. Maka kalian bahaslah itu. Nah, menggunakan KCKT ya sebagai kontrol kualitas atau quality control. Maka nanti berapa kadar yang didapatkan? Apakah memenuhi standar sesuai farmakope? 100 sampai 110? Kalau kurang berarti, ataupun kalau lebih berarti dia di luar rentang, berarti tidak diterima gitu ya. Artinya di reject produk yang diproduksi oleh bagian produksi itu, tapi kalau masuk sesuai dengan kriteria, maka produk tersebut tuh boleh dilanjutkan sampai ke pemasaran dan sebagainya. Nah, itu kan adalah contoh-contoh ya aplikasinya ya. Nah, karena di dalam industri itu sendiri ketat ya. Di bagian produksi mereka selalu melakukan sampling. Sampling ya. Nanti mereka ambil batch-batch tertentu, mereka sampling, kemudian mereka ukur, di awal, di tengah, di akhir, selalu sampling. Nanti ketika produk jadi pun disampling lagi. Nah, nanti dicek lagi oleh ada departemen khusus di industri farmasi, yaitu quality control ya. Dicek lagi oleh mereka. Sampailah nanti memenuhi semua persyaratan, baru dia boleh dirilis, dipasarkan, dan sebagainya. Nah, gitu ya. Oke, silakan boleh dibaca di Google Classroom-nya. Siapa tahu ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan. Nah, Pak, sambil menunggu, ya boleh. Boleh, boleh. izin bertanya Pak, Oke, boleh, silakan. yang untuk bagian videonya tuh Pak, kita videonya dibikin kayak gambar-gambar terus dijelaskan pakai suara dari dalam video langsung atau suara yang diedit lagi Pak? Oh, bebas, bebas. Atau sebebasnya? Itu kreativitas masing-masing kelompok ya. Bagaimana intinya pesan-pesan yang ingin disampaikan itu disampaikan dengan baik dari segi isi dan kontennya. Yang kedua dari segi kreativitas. Jadi ada dua sisi ya, kreativitas dan isi atau konten. Jadi semuanya bebas kalian yang punya ide dan kreativitas. Tuh, Baik ya. Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya pikir ini totalnya ada berapa tadi ya? 30-an kayak ya? 30-an. Ya, kalau dibagi 4 kelompok, ya lumayan lah ya, ramai ya. Jadi untuk saling bisa membantu. Dan waktunya kurang lebih pertemuan 2 dan pertemuan 3 khusus untuk itu. Jadi kurang lebih 2 minggu ya. Tapi karena ada ujian ya 2 minggu lebih lah gitu ya. Nah, kemudian tadi kalian ada sambil menunggu teman yang lain bertanya, tadi di pertemuan kedua juga ada kalian membahas berbagai macam metode teknik perhitungan kadar tadi. Ada gravimetri, volumetri itu konvensional, sampai ada instrumentasi. Baik yang dengan standar ataupun tanpa standar ya. Dan di volumetri itu ada terdiri dari netralisasi, argentometri, kompleksometri, redox. Nah, di bawah itu kan ada rumus. Contoh ya, itu adalah salah satu rumus ya. Kadar aspirin sama dengan volume NaOH, berarti ini titran ya. N NaOH atau titran, kemudian dikali Be, dibagi berat sampel kali 100%. Nah, itu kan yang kalian presentasikan adalah salah satu rumus. Kalau sampelnya berupa padat ya, kadar aspirin berupa padat. Tapi kalau sampelnya berupa larutan, rumusnya itu seperti kalian kemarin praktikum pengantar analisis farmasi ya. Misalnya asam cuka perdagangan. Maka yang membedakan adalah pernya itu. Kalau di sini per berat sampel dalam miligram, kalau sampelnya larutan, maka dia per 1000 kali mililiter. Nah, itu diingat-ingat ya. Jadi hanya bedanya pernya saja. Misalnya di sini kadar aspirin kan itu dalam persen bobot per bobot ya. Tapi kalau di persen bobot per volume, maka di atasnya sama itu volume titran, misalnya NaOH ya, ataupun yang lain titrannya, dikali normalitas titran, NaOH, dikali Be, Be-nya itu adalah Be titrat ya, Be analit. Be itu adalah Bm dibagi valensi, ingat-ingat ya. Baru dibagi berat sampel kan kalau yang kadar aspirin dalam miligram. Nah, tapi kalau sampelnya larutan, dibaginya itu adalah dengan 1000 kali mililiter. Nah, jadi dikali volume dalam mililiter. Jadi 1000 dikali volume dalam mililiter.
Nah, gitu. Jadi 1000 kali mililiter ya. Barulah dikali 100%. Nah, itu yang membedakan. Saya ingin menambahkan ya. Nah, kemudian kalian juga tadi ada melihat teknik kuantifikasi single point. Hanya satu saja, berarti membandingkan absorban sampel dengan baku dikali kadarnya. Kadar baku maka dapat kadar sampel ya. Sampai ada multiple point kalibrasi. Nanti atau bahkan dengan dua baku standar adisi. Nah, nanti di dalam jurnal yang kalian dapatkan, ini kalian singgung nih, kira-kira metode kuantifikasinya, teknik kuantifikasi yang digunakan apa? Single point, multiple point, atau adisi, dan sebagainya. Nah, nanti boleh tuh disinggung. Nah, kemudian nih kalau dalam kosmetik, selain tadi pewarna, maka jurnal lain yang bisa kalian cari atau bisa kalian dapatkan bebas ya. Bisa pewarna, bisa zat tambahannya, dan lain-lain, atau bahkan ada kandungan yang dilarang. Misalnya ada merkuri dan ada timbal pada kosmetik. Nah, itu udah bisa banyak pembahasan yang bisa kalian cari nanti untuk ide kelompok ya. Jadi setiap kelompok jadi tidak sama yang dibahas, terutama yang kelompok kosmetik. Jadi kosmetik misalnya yang satu bahasnya pewarna, atau yang lain yang satunya lagi bahan tambahan yang terdapat di kosmetik, entah itu timbal atau merkuri atau hal-hal yang lain. Nah, kalian bahas metode analisisnya sampailah regulasi yang berlaku bagaimana aturannya. Tuh ya. Kalau misalnya di sini ada timbal, ada merkuri berarti logam, maka kalian sudah tahulah ya. Itu metode yang digunakan salah satunya AAS. Tapi kalau khusus merkuri ada salah satu teknik yang kalian jelaskan tadi ya, karena kalau merkuri ada preparasi khusus dia dengan CV tadi, cold vapor AAS ya, CVAAS. Nah, karena kalau untuk preparasi raksa ini harus ada perlakuan khusus dia yang disebut dengan CVAAS tadi itu kalian sudah jelaskan. Nah, itu ya mulai dari preparasi sampelnya sampai kepada sampel siap dianalisis sampai ke perhitungan dan sistem-sistem di alatnya bagaimana, apakah misalnya lampunya lampu apa ya, teknik analisisnya pakai apa dan sebagainya, nanti kalian kajilah itu. Bisa dari beberapa jurnal, tidak hanya satu ya. Nah, sampelnya kosmetik bisa berbagai macam nih, dari eyeliner, corona, kelopak mata, bedak, ya, krim pemutih, berbagai macam lah bentuk sediaan eh, kosmetik. Gitu juga dengan padatan, mulai dari tablet ya, serbuk, bedak, kapsul dan lain sebagainya lah yang padat-padat itu. Oke ya. Nah, mungkin itulah gambarannya. Ada lagi pertanyaan? Boleh, silakan. Saya mau bertanya, Pak, Ya, silakan. eh, apakah laporannya diketik dan ada format khusus, Pak, untuk jenis hurufnya dan ukurannya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi, sebagaimana yang disampaikan di sini, tugas kalian adalah membuat laporan praktikum serta presentasinya dalam bentuk video. Nah, jadi tugasnya semua dalam bentuk video ya. Jadi laporannya tidak dalam apa namanya Word ataupun yang lain ya, tapi di bentuknya video saja. Nah, jadi outputnya video ya, langsung video. Jadi beberapa sumber-sumber referensi langsung kalian semuanya masukkan ke dalam video kalian itu. Nah, gitu bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi laporan praktikum dan presentasi hasil kerja kalian itu dibuatnya dalam bentuk format video ya, satu video untuk tiap kelompok. Durasinya terserah. Yang penting semua target yang ingin kalian sampaikan nih tercapai lah. Durasinya kalian atur sendiri. Yang penting kan isinya tersampaikan, tapi juga menarik untuk kalian presentasikan gitu. Nah, seperti itu outputnya berupa video. Ada lagi kira-kira?
Namun biasanya kalau kita membuat video kan, biasanya ada skrip terlebih dahulu ya, ada skrip. Nah, skrip itu bisa jadi kalian mengumpulkan mulai dari data-data ilmiah ya, sampai gambar-gambar ya. Nanti silahkanlah untuk referensi-referensi yang kalian gunakan, itu kalian juga kumpulkan nanti ya. Nanti kalian kumpulkan bersama dengan video yang dimaksud. Misalnya, di video itu kalian membahas jurnal, beberapa jurnal. Nah, jurnalnya kalian kumpulkan juga. Jadi kalau ada 2 jurnal atau beberapa jurnal, silahkan jurnalnya juga dikumpulkan. Soft filenya itu bersama dengan video. Nah, kemudian kalau ada peraturan yang dirujuk ya, peraturan BPOM, Permenkes dan sebagainya untuk yang penting lah terkait dengan itu ya, misalnya berapa kadar yang diizinkan, dilarang atau tidak. Nah, itu juga dilampirkan peraturannya. Ada lagi? Nah, peraturan-peraturan yang saya contohkan di situ hanya contoh salah satu aja ya. Masih banyak peraturan yang lain ya. Nah, untuk menjadi rujukan. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Jadi target dalam pekan ini ya setidaknya kalian sudah bisa mencapai 50% lah yang dikerjakan ya. Nanti pekan depan kan mau UTS, harus fokus kan. Nah, itu kan waktu-waktu kosong boleh dilanjutkan ya. Nah, nanti pekan depannya baru dilanjutkan sampai 100% lagi gitu. Nanti untuk mengumpulkannya dalam bentuk link Google Drive ya. Jadi nanti buat link Google Drive kelompok, nanti open access biar bisa saya lihat dan saya lihat dari link itu ya. Kalau dikirimkan nanti berat ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya berikan kepada kalian untuk bekerja mandiri atau bersama kelompok, memanfaatkan waktu yang ada ini. Masih ada? LC Ananda, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ya, oke. Sudah jelas ya? Ya, jadi silahkan kalau memang tidak ada pertanyaan, manfaatkan waktu yang ada ini, masih ada beberapa jam ke depan ya. Nah, bisa kalian manfaatkan untuk berdiskusi, membagi kelompok, atau bahkan mencari apa yang ingin kalian bahas agar tiap kelompok tuh tidak sama ya, biar beda. Nanti tolong apa yang mau kalian bahas, kalian kirimkan judulnya di grup WhatsApp ya, kelompok 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini dikirimkan untuk memastikan judulnya sudah ada, anggotanya siapa-siapa saja dikirimkan lewat WhatsApp. Selanjutnya kalian bisa aturlah manajemen waktu untuk mengerjakannya, bagaimana caranya, teknisnya dan sebagainya ya. Sampai nanti siap untuk dipresentasikan. Nah, seperti itu. Pekan depan saya akan kirimkan lagi link presensi ya, link absen pertemuan yang ketiga. Mungkin nanti ya setelah UTS ya. UTS kan mungkin sekitar 1 mingguan lah ya dialokasikan ya. Nah, minggu keduanya itu nanti saya akan kirimkan link absennya kalian untuk mengisi absen pertemuan kedua. Tapi agendanya adalah kalian melanjutkan pekerjaan hari ini yang memang belum selesai untuk 100%-nya gitu ya. Jadi absen ini 50%, pertemuan yang ketiga nanti 50 menggenapkan 100% pekerjaan. Nanti pertemuan keempat baru kita presentasi dan pertemuan kelimanya. Mungkin demikian ya. Silahkan kalau ingin tetap berada di link meeting ini silahkan kalau ingin digunakan ya. Kalau ingin keluar juga membentuk forum yang lain juga silahkan. Tapi
Tapi saya keluar dari room ini ya. Oke. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa dikirimkan ke grup WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.